Coba Bang cabut. Ya, kita memasuki sesi terakhir polemik hari ini yang membahas tentang pilkada antara popularitas dan kapasitas. Bung Sis, Saya mau menyambung pimpinan tadi. yang mana ini? Beliau Pepatah juga. mengeluarkan pepatah, saya juga ada pepatah. Cok, apa? Karena keadaan sudah begini, undang-undang sudah, apa sudah, kita nggak bisa apa-apa. Ya. Narapidana boleh. Maka ada pepatah. Lamun daruratun mahyum kinun. Itu bukan bahasa Arab, bahasa Sunda juga. Apa diulang? Lamun. Apa itu? Lamun daruratun mahyum kinun. Dalam keadaan darurat apa boleh buat? Jadi segala macam. Saya ralat dalam bahasa Sunda tidak ada. Apa? Saya protes sebagai orang Sunda, tidak ada itu peribahasa dalam bahasa Sunda. Lamun darurat, tun mahyum kinun. Atau Lamun Ngarang.com itu. Ya. Jadi saya akhirnya apatis saja lah udah. Apa Tis? Kalau memang aturannya begitu, dibuat begitu, mau itu grand design, mau itu mengada-ada, udah nggak bisa apa-apa. Keresahan Ray Rangkuti tadi terhadap parpol tidak ada filter katanya, filter moral. Jadi parpol adalah penentu siapa calon pemimpin di daerah itu, dia yang menentukan, mewakili Tuhan mungkin. Lo jadi, karena lo orang hebat, hati lo waras, nyali lo tegas, otak lo cerdas. Jadilah kau. Ya. Harusnya kan kayak gitu. Kalau lo pernah jadi maling, minggir dikit. Minggir. Oh malingnya gedean, wah boleh juga nih. Bisa kayak gitu. Minggir sebentar nanti ke tengah lagi gitu. Nanti lo masuk lagi lewat belakang ya. Iya. Nah hal-hal seperti itu mestinya sekarang jadi perenungan. Ya. Supaya yang akan datang kita bicarakan lagi, evaluasi lagi di DPR maupun kalau di MK nggak bisa ya? Bisa ya? Ya bisa, masih bisa dibahas lagi lah. Jadi sekarang mahyum kinun ya. Apa tadi? Lamun daruratun mahyum kinun. Artinya Dalam jika keadaan darurat apa boleh buat. apa boleh buat. Ada bahasa Arab lainnya itu. Innal bala wal laba. Kalau ada balanya mungkin labanya lebih besar. Itu lawannya adalah Apa itu? walhaita walhaiput. Iya. Ingatlah hai wanita, hari tua kau akan keriput. Aduh. Iya. Bung, ya saya ingin menambahkan dua teman saya di kanan kiri. Iya. Begini, itu kan semua partai itu kan punya entah blue book atau white book, entah apalah ya. Iya. Yang mengatur mengenai persyaratan-persyaratan, kemudian fit and proper test dan sebagainya ya. Saya setuju dengan teman kita dari P3 itu ya, bahwa memang hak asasi manusia itu memang harus kita hormati. Ya. Ya. Allah sendiri memberikan pengampunan. Tapi dalam kerangka kepemimpinan politik tentunya ada batasnya. Kenapa demikian ya? Ya saya juga kaget-kaget aja kayak misalnya mantan wali kota Semarang ya, yang udah jadi narapidana kemudian maju kembali dan itu didukung oleh salah satu partai yang Anda tahu kampanyenya adalah putih, bersih, tidak korupsi. Walaupun sekarang banyak kasus yang berasal dari partai itu yang kemudian masuk kasus di KPK atau di Kejaksaan. Ya. Oke. Nah jadi yang ingin saya katakan di sini ya, dan ini juga buat pendidikan politik para pemilih ya. Lihatlah orang itu jangan kemudian dari janji politiknya karena saya pengalaman jadi narapidana dan tidak mengulangi lagi. Padahal Anda tahu kambuhan itu banyak. Semakin lama itu dia semakin canggih dia. Itu yang kita juga harus tahu juga ya, bahwa kalau dulu ketahuannya bahwa gara-gara ini mungkin dengan cara yang lebih halus, yang lebih canggih lagi dia akan tidak ketahuan. Jadi praktek itu terjadi. Itu yang kita ingin katakan kepada masyarakat, masih ada calon pemimpin lain. Oke. Yang lebih bersih dibandingkan dengan calon-calon narapidana tersebut begitu. Atau mungkin tadi karena maling tapi agak besar jadi boleh-boleh lah gitu ya. Nah itu biar Sis yang jelasin lah gitu. Oke, saya ke Bung Arsyid dulu. Seolah-olah disamaratakan oleh Bang Sis. Dia menjadi apatis karena calon, ada yang calon napi, ada yang calon tidak memiliki kapasitas. Tapi Anda harusnya kan bisa dilihat sebagai salah satu contoh yang baik. Berani meninggalkan zona nyaman, kemudian masuk bertarung kembali. Sebenarnya harapan Anda apa sih ketika kemudian nanti sudah jadi duduk menjadi anggota, menjadi kepala daerah itu? Ya, saya sebagai masyarakat Tangerang Selatan ini juga
Kenapa? Ya saya ikut pencalonan yang pertama saya punya hak dipilih, Pak. Yang kedua, melihat situasi dan kondisi Tangerang Selatan. 5 tahun ke belakang, nah ini juga merasa terpanggil sebagai masyarakat Tangerang Selatan untuk mencalonkan kembali sebagai calon wali kota Tangerang Selatan untuk Tangerang Selatan ke depan ya kita menginginkan yang lebih baik dari sekarang. Itu ya tujuan utama kita sebagai masyarakat Tangerang Selatan. Saya yang warga Tangerang Selatan kebetulan memang asli Tangerang Selatan. Nah, ini merasa terpanggil melihat situasi dan kondisi pemerintahan Tangerang Selatan 5 tahun ke belakang. 5 tahun lalu partai pendukungnya partai apa? 5 tahun yang lalu partai pendukung saya Gerindra, Hanura, P3 dan PBB. PDIP tidak ikut? Tidak, Pak. Dan sekarang kemudian masuk ke PDIP, Anda mengajukan diri atau dilamar oleh Bang Sukur? Saya mendaftarkan diri di semua partai. Penjaringan partai semua yang mengikuti penjaringan. Oke. Saya ikut, Pak. Bung Nah, Latif, alhamdulillah. boleh saya interupsi sedikit ini? Boleh. Karena kalau ngomongin Tangsel dan orangnya ini kan menarik ini. Iya. Saya juga akan membantu menjelaskan tadi dari pertanyaan Bung Rey, Bang Profesor kita dan Bang Sis. DPP Partai Demokrat malah menyiapkan kadernya untuk diterjunkan secara khusus ke daerah-daerah tertentu. Tangsel misalnya kami kirimkan Iksan Mojo. Kota Medan misalnya kami kirimkan Ramadan Pohan. Kedua-duanya itu wakil sekjen. Oke. Kemudian kalau kita tadi ngomongin Karawang, selain tadi Bung Saan masih ada Selika, masih ada yang satu lagi, ada 3 kader di situ. Apa yang mau saya katakan tadi bahwa partai pun mempunyai strategi untuk menyumbangkan kader-kader terbaiknya untuk di kota-kota tertentu. Tapi nggak sanggup untuk seluruh 269 tadi. Kira-kira begitu. Ketidaksanggupan itu gara-gara apa? Nah stoknya toh. Stok. Ya stok yang kita punya tidak Oke. cukup untuk dalam waktu yang relatif singkat untuk menyiapkan. Misal ini ya, kalau kita bicara agak jauh. Mungkin kita jarang juga mendengar toli-toli yang jauh di sebelah timur. Iya. Ke arah Ternate misalnya ya, terjauh. Atau ke arah barat, ke Nias. Dan banyak lagi tempat lain yang sebenarnya menjadi tanggung jawab juga. Nah, poin saya adalah misalnya Tangsel tadi, ini menarik pertarungan di situ. Terbuka, baik partai politiknya maupun para calonnya. Sehingga tidak boleh juga disamaratakan di seluruh tempat itu tidak punya tanggung jawab. Malah ada sesuatu yang keras sekali pertandingan itu. Gitu. Oke. Itu yang mau saya mengerespon tadi. Baik, Bung Arsid Ya. ke Demokrat juga mengajukan tawaran? Saya ikut penjaringan juga, Pak. Ikut penjaringan juga. Kenapa kemudian PDIP yang dapat? Nah itu yang saya sampaikan tadi bahwa proses penjaringan itu jadi bukan hanya melulu kader. Itu terbuka. Jadi sehingga melalui proses itu mulai dari tingkat bawah, tingkat cabang sampai di tingkat pusat pimpinan. Itu kita ngelihat siapa yang memiliki ideologi yang kita yakini untuk membumikan apa yang kita yakini secara partai. Nah terus kemudian mana yang terbaik yang pas untuk membangun daerah itu. Nah jadi bukan hanya popularitas tetapi tentu kita bicara hati yang paling penting itu mengenai ideologi dan juga kualitasnya. Nah jadi sehingga beliau kita usung menjadi mewakili PDI Perjuangan untuk membumikan ideologi PDI Perjuangan di Tangerang Selatan. Nah tetapi sebenarnya di sesi terakhir diskusi kita ini saya pikir bukan itu lagi karena sudah beberapa segmen kita diskusikan. Yang paling penting sekarang ini adalah ini kan menjadi tanggung jawab kita semua bukan hanya partai politik. Karena independen juga terbuka untuk masih masuk karena sudah dibuka oleh KPU untuk memperpanjang. Ini tanggung jawab kita semua. Nah pertanyaannya sampai nanti waktu itu tidak bisa tetap calon tunggal tentu harus ada solusi. Saya tidak setuju ini akan ditunda sampai 2017. Ya. Harus ada sebuah solusi. Nah misalnya solusinya apakah misalnya katakan tetap berlangsung calon tunggal dengan misalnya contoh 30% dari pemilih yang mempergunakan hak pilihnya itu kalau dibuat 30% ya tidak bisa. Melawan, nah itu yang melawan menang. bumbung tadi itu. Nah itu, jadi kan punya banyak solusi tetapi intinya adalah kita memiliki komitmen bahwa pilkada ini harus dilaksanakan. Karena kalau ini tidak tertunda, ini menjadi presiden buruk. Ini bisa nanti berlanjut kemana-mana menjadi sebuah strategi yang jelek. Iya. Dipergunakan untuk menunda pilkada. Ya, Bung Walaupun saya Latif. sebentar, Ya. walaupun saya agak ngeri kalau lawan bumbung itu.
Nanti kalau bumbungnya yang menang, masa Bukan, wali kota maksud kita saya bumbung itu kosong? adalah sebuah solusi. Tentu kita punya banyak solusi-solusi. Nah, kita Iya. diskusikan mana yang terbaik. Baik. Nah, yang saya maksud bukan berarti apa yang saya sampaikan sekarang itu yang akan terjadi. Oke. Tetapi itu kita contoh banyak solusi-solusi yang lain. Misalnya Daripada contoh ditunda. yang tadi saya sudah sampaikan bahwa problem daripada partai politik adalah tidak bisa membawa sendirian. Nah, misalnya syaratnya diturunkan sehingga bisa membawa sendirian. Nah, kira-kira seperti itu revisi banyak. undang-undang pilkada Nah, mengenai syarat untuk Syarat mengajukan pencalonan, calon. misalnya independen juga seperti yang dikatakan Ya. Bung Rai tadi. Misalnya dari sekitar 25% kita turunkan 15%. Nah, sehingga independen bisa masuk. Nah, ini punya solusi tetapi komitmen kita pilkada ini tidak boleh ditunda. Tidak boleh tunda. Itu karena judulnya juga pilkada serentak, maka harus serentak di seluruh Indonesia. Baik, oke, Bu Deni. Iya, yang pertama saya setuju bahwa diskusi kita itu harus lebih solutif gitu Ya. ya. Artinya harus mencari solusi. Karena bahwa fakta ini terjadi, kenapa ada 7 daerah kosong? Faktanya juga ada calon yang kuat, sangat sekuat-kuatnya gitu ya. Sehingga tidak ada yang berani melawan itu. Kalau sekarang kemudian menyalahkan kepada partai politik, logikanya kan politik itu adalah suatu proses untuk kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Untuk melakukan upaya terbaik bagi masyarakat yang lebih luas gitu ya. Maka dari itu ketika misalkan partai sekarang berupaya untuk mendukung calon yang terbaik, ya itu satu logika politik yang sangat normal. Tapi kemudian tentang calon yang tadi Bung Latif mengatakan, bagaimana kalau nanti tetap dilaksanakan dengan melawan bumbung kosong Iya. gitu ya. Bung Latif dimungkinkan kalau nanti ternyata Allah mentakdirkan bumbung yang menang gitu, maka kemudian harus ada PLT gitu. Oh, Hanya bukan persoalannya bumbungnya yang jadi nanti wali kota ya. kan bumbungnya kosong, Pak. Maka harus ada PLT, tapi Iya. persoalannya apakah PLT harus sampai 2017? Kan Iya. tidak mungkin karena keputusan-keputusan yang harus diambil oleh PLT tidak sama dengan keputusan yang harus diambil oleh anggota, maksud saya bupati atau wali kota atau gubernur yang definitif begitu ya. Nah, maka dari itu menurut hemat saya bahwa saya setuju bahwa pilkada serentak harus tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember, tidak boleh ditunda hingga 2017 karena tidak ada satupun jaminan dengan ditundanya pilkada serentak ini akan menjadi lebih baik gitu ya. Dan terakhir saya ingin mengatakan bahwa P3 walaupun hanya di satu daerah, tadi kami sudah bincang-bincang informal dengan Bung Hinca, insya Allah ada jalan keluar. Jadi P3 tidak punya hutang gitu ya dengan adanya calon-calon tunggal, dan saya kira mudah-mudahan partai politik bisa melakukan kompromi politik dalam 3 hari ini sehingga nanti akan zero calon tunggal. Iya. Terima kasih. Bung Giran. Ya, saya setuju dengan Mbak Reni ya. Dan begini, ini menjadi satu, begini loh, pilkada serentak ini kan pembelajaran pertama buat kita. Ya. Ya. Dan ini juga pembelajaran yang sangat baik juga buat partai-partai politik ya, khususnya mereka-mereka yang punya posisi di Komisi 2 dan Komisi 3 tentunya ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya, undang-undang pilkada yang dibuat yang kemarin penuh dengan keributan itu kemudian tidak memikirkan kira-kira apa yang terjadi kalau kemudian calonnya cuma satu calon atau tunggal ya. Kami yang kebetulan saya kemudian di LIPI itu kita punya juga satu kajian mengenai kita kan punya namanya ERI ya, Electoral Research Institute ya. Kita justru mengajukan satu pikiran bagaimana kalau memang calonnya itu tunggal yang tadi kita ngomongin tentang bumbung. Tapi juga itu harus hati-hati, ada batasnya juga. Karena di dalam 3 desa, di dalam pilkades di wilayah Boyolali, itu 3 kali itu bumbungnya menang terus. Nah itu yang perlu ada itu juga ya, ada pembatasan bagaimana caranya supaya jangan bumbung itu menang terus. Tapi paling tidak kalau misalnya teman-teman di partai itu punya tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa ini, jangan bicara merebut tahta, tapi bagaimana supaya menyelamatkan masyarakat itu calon untuk dipilih. Betul. Gitu. Baik. Bung Latif, saya sorry Bang, senior, lanjut. Wah, jangan gitu dong. Junior duluan atau senior duluan? Saya junior soalnya. Oke. Senior, senang bini orang. Oke lanjut, silakan. Saya kepingin mengusulkan, mudah-mudahan bisa tercapai. Ya. Kalau boleh diamandir atau undang-undangnya ini diubah nih, atau melalui MK kembali, maju ke MK atau presiden, Perpu. Oke. Independen dipermudah. Oke. Karena banyak berlian-berlian di daerah tidak doyan politik. Tidak mau maju lewat partai politik. Tidak mau maju lewat partai politik. oke. Kasih kesempatan pakai kendaraan kecil aja. Ya. Siapa tahu ya gasnya kenceng. Betul. Ngalahin kendaraan yang besar.
Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingatkan bahwa ini pilkada. Bukan pil koplo atau pil KB. Ya. Iya. Itu. Oke. Iya. Saya ingin merespon pandangan Bung Sukur Nababan, Iya. sahabat saya ini. Kita harus tetap membaca kemungkinan terburuk yang 7 ini, apalagi tadi Bung Ray mengingatkan ada sekitar 83 Yang terancam. Yang 2 yang kemungkinan saja bisa gugur, 1 menjadi bisa bertambah ini. Baik. Karena itu sepakat tidak boleh tertunda, namanya juga serentak. Nah, karena itu pikiran Partai Demokrat begini, kami sudah mengirimkan juga message ini, pesan ini kepada Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu begini. Kalau dia calon tunggal, tadi keluarnya tadi Perpu, diberi ruang pendaftarannya agak panjang sedikit, tetapi di situ disebutkan punishment dan rewardnya. Bila batas waktu yang diberikan itu tidak ada juga yang mendaftar, Iya. maka si calon yang si incumbent tadi Otomatis. menang tanpa bertanding. Aklamasi. Sama seperti itu menghormati asas fairness. Oke. Dalam sepak bola itu yang paling tinggi dijunjung. Sama juga dalam demokrasi. Dengan demikian kalau dia fairnessnya, maka dia yang akan dijunjung. Sekarang bertanya, kan dia nggak dipilih. Iya. Kan harus dipilih secara demokratis. Jangan lupa dia 5 tahun yang lalu Sudah dipilih terpilih. dan menang. Dan sekarang tidak ada lagi alasan untuk tidak menolak itu. Nah oleh karena itu harus ada terobosan hukum yang bagus. Oke. Seperti yang disampaikan tadi Bang Sis dan kawan-kawan tadi. Kalau tidak nanti bisa buntu dan ini kesalahan kita bersama. Pokoknya poinnya adalah tidak ada partai yang menginginkan ada penundaan pilkada. Begitu Bang Sukur ya? Ya, jangan dijawab lagi. Ya. Cek, 1 menit untuk penutup. Sudah selesai? Sudah selesai. Nggak Baik, terasa ya. Nah, setelah kita mendengarkan pendapat-pendapat dari sidang istimewa ini, Ya. Cepopong hanya ingin menghimbau kepada semua partai, termasuk partai Cepopong tentu ya, partai yang paling baik cek Cepopong mah. Nah, ya kudu kitu atuh. Iya. Jadi, kenapa sering terjadi salah? Menurut partai ini adalah kader yang terbaik. Ya. Kapasitasnya, popularitasnya. Tapi kenapa pada saat dipertarungkan itu kalah? Kalau mau kita tahu siapa yang paling disukai, tanya rakyat atuh. Jangan jadi kader jenggot. Kata ketua umum, ini paling baik. Siapa bilang? Belum tentu. Oleh karena itu, menurut pendapat Cepopong, konyol ya. Lebih baik ya kalau memang calon tunggal itu diperbolehkan, lebih baik semua calon tunggal lantaran langsung atau tidak usah ada pemilihan umum. Langsung jadi. Kan begitu. Baik. Berarti berapa ratus miliar Yang dihemat. betul tidak? Oke. Nah, jadi kalau memang calon tunggal diperbolehkan, kan, langsung aklamasi, tidak usah keluar duit. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbil alamin. Iya. Ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini merupakan usul yang baik untuk demokrasi kita dan untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar pamit.